Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang menutupi kesempatan Taurus untuk mendapatkan kesuksesan itu. Dan juga terakhir kita akan melihat tentang perasaan orang yang kalian pikirkan untuk saat ini. Taurus, hal yang menutupi kesempatan kalian untuk mendapatkan kesuksesan ini, apakah kesuksesan secara emosional, atau secara finansial, atau spiritual? Oke. How teachable? Oke. How teachable are you? Taurus. Sadness. Wild. Oke. Dari ketiga kartu ini, Taurus, kartu pertama, how teachable are you? Jadi kartu ini mengingatkan apakah Taurus kalian terbuka untuk belajar dengan hal-hal yang baru atau hal-hal yang belum pernah kalian pelajari, dan seberapa besarkah keinginan kalian untuk melepaskan kebiasaan buruknya, maksud saya di sini kebiasaan lamanya kalian. Terutama kalau Taurus misalnya kalian belum bisa melepaskan energi lama atau prinsip lama, pola pikiran yang lama, kalian ditanyakan di sini. Jadi hal yang menutupi kesempatan buat Taurus untuk mendapatkan kesuksesan itu, karena kalian mungkin susah untuk terbuka dengan hal-hal yang baru, atau kalian belum bisa melepaskan situasi lama, di mana situasi lama ini membawa banyak kesedihan di dalam hidupnya Taurus. Sadness di sini maksudnya kesedihan. How teachable are you? How teachable are you maksudnya di sini seberapa bisakah kamu diajarkan seperti itu. Jadi kalau kalian tidak mau belajar, kalian akan tetap berada di situasi yang sadness, situasi yang menyedihkan seperti itu. Jadi kalian ditanyakan kepada dirinya kalian di sini, seberapa terbukanya kalian dengan hal-hal baru. Oke, agar kesuksesan itu kalian dapatkan, kalian disuruh untuk terbuka dengan hal baru. Jangan membawa energi lama, jangan hanya terpaut dengan hal-hal yang sudah terjadi. Kartu terakhir di sini, wild, artinya ada kebebasan. Kartu ini mengingatkan Taurus bahwa kalian punya jiwa yang bebas, ataukah di sini ada kebebasan yang perlu kalian lakukan. Maksudnya di sini membebaskan diri kalian seperti tadi dari suatu situasi ataukah dari suatu beban yang belum bisa kalian lepaskan. Kalian disuruh untuk melepaskan diri di sini dari beban itu, atau dari hal-hal yang lama dan terbuka dengan hal-hal yang baru. Mungkin Taurus perlu melakukan penjelajahan dunia. Kalau kalian suka melanglang buana, kalau kalian suka traveling misalnya, atau suka mendaki, apapun yang kalian suka lakukan di sini, yang bisa mengeluarkan sisinya kalian, di mana kalian memiliki jiwa yang bebas di sini. Apapun yang ingin kalian lakukan untuk mengeluarkan sisi kalian itu, maksudnya sifat kalian yang bebas ini, jiwanya kalian yang bebas ini, lakukan hal itu. Misalnya, oke, Kak, saya membuat lukisan dan hal itu membuat saya bisa menjadi diri saya sendiri, bisa membuat saya merasa bebas di dalam kehidupan ini. Lakukan hal itu. Kak, saya suka mendaki karena hal itu membuat saya merasa bebas. Lakukan hal itu. Oke? Agar kalian mendapatkan kesuksesan ini. Jadi hal ini yang ngeblok energinya kalian untuk mendapatkan kesuksesan itu. Apakah kesuksesan secara finansial, emosional, secara spiritual, dan sebagainya. Atau kebahagiaan kalian. Oke? Oke guys, hujan di
dia lagi ada hujan di luar, hujannya baru saja dia turun, mungkin nanti akan ada, biasanya di sini sering terjadi ada halilintar, ada gemuruh seperti itu, mungkin ada listriknya terkadang mati seperti itu. Jangan terkejut nanti kalau kalian mendengar suara gemuruh dan sebagainya. Oke. Hal apa lagi kah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini? Moment to moment, yep. Jadi kalian bisa melihat orang ini, dia mau main-main, dia mau loncat batu, dia mau renang mungkin di air ini, lakukan hal ini. Kalian disuruh untuk jalani kehidupannya Taurus saat ini, selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Jangan memikirkan apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang akan terjadi kalau saya berumur 80 tahun, apa yang mudah buat saya untuk mengingatkan kalian tentang hal itu. Saya sendiri masih memiliki masalah itu, terkadang dia masih datang, saya masih memikirkan, oh bagaimana saya nanti umur 80 tahun, saya tidak punya anak, dan bla bla bla, saya sendiri nanti bagaimana, bla bla bla, seperti itu. Jadi kalian disuruh untuk jangan memikirkan tentang hal-hal yang 10 tahun dari sekarang ataukah 20 tahun dari sekarang. Lakukan perjalanan, tapi pastikan juga kalian di sini, bukan maksud saya, oh ada kolam buaya silahkan nyebur di sana, bukan seperti itu. Maksudnya di sini lakukan sesuatu yang membuat kalian bahagia tanpa harus khawatir di sini, seperti itu. Jadi kalian sendirilah yang tahu apa yang membuat kalian bahagia di sini. Kalau saya melukis membuat saya merasa bahagia, jadi di saat saya stres saya melukis, atau saya suka lari di kosan, di tempat saya di sini ada tempat lari, ya, olahraga, yoga ataukah meditasi sebagainya. Oke. Maturity, traveling, ya. Jadi seperti tadi Taurus, saya melihat dengan adanya kartu maturity di sini mengingatkan Taurus, sepertinya kalian lupa bahwa kalian sudah memiliki banyak pengetahuan. Kalian sebenarnya kalian memiliki jiwa yang sangat berwarna. Kalian memiliki kecantikan dari dalam dirinya kalian, dari luar juga mungkin di sini. Kalau kalian cewek, kalau cowok ya cakep. Jadi di sini kartu ini mengingatkan Taurus, sebenarnya kalian sudah dewasa, atau kalian sudah memiliki pikiran yang sangat dewasa, tapi kalian hanya terkadang mungkin masih perlu diingatkan, jangan terlalu takut dengan apa yang akan terjadi 10 tahun dari sekarang. Belajarlah untuk terkadang bermain-main seperti anak kecil, seperti itu. Oke. Dan Taurus, kalau kalian suka melanglang buana di sini, lakukan hal itu. Apakah kalian mau mungkin mendaki, ataukah apapun yang kalian suka lakukan di sini, yang bisa mengeluarkan jiwanya kalian yang bebas ini, karena kalian mungkin punya spirit yang sangat bebas, atau kalian memiliki jiwa yang terbuka, seperti itu. Dengan cara seperti itulah mungkin di sini Taurus akan mendapatkan kesuksesan itu dengan menjalani kehidupan kalian sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, jangan terlalu ke depan, seperti itu. Prayer. Oke. Jadi setiap doa yang kalian ungkapkan di sini, kalian perlu mempercayakan bahwa doa ini akan terwujudkan. Dengan cara seperti itulah doanya kalian akan dipenuhi. Oke, jangan hanya berdoa tapi kalian tidak percaya. Tapi berdoa, dan saya yakin Ilahi akan memberikan jawaban yang terbaik buat saya, karena saya berdoa dengan tulus, begitu. Ready to sail.
Go after the opportunity that arise in your life. You are ready. Jadi ada suatu kesempatan di sini yang akan ditunjukkan kepada Taurus, di mana kartu ini mengingatkan kalian untuk mempersiapkan dirinya kalian, karena secara energi kalian sudah siap untuk melanjutkan suatu perjalanan di sini. Apakah kalian mungkin pindah rumah, pindah tempat, pindah kota, dan sebagainya. Kalian sudah siap. Kalau kalian merasa, Kak, saya kurang siap, saya belum siap melepaskan orang lama, kalian sudah siap. Kartu ini mengingatkan kalian sudah siap. Karena kartu tadi juga mengatakan bahwa kalian memiliki jiwa yang cantik, jadi kalian sudah tahu apa yang bagus buat kalian dan apa yang tidak bagus buat kalian. Kalau yang tidak bagus, lepaskan. Oke? Okay? Defensiveness. Oke. Okay. Jadi defensif di sini seperti takut untuk orang defensif, biasanya orang yang selalu ingin menjaga dirinya dia atau menjadi orang yang egois seperti itu. Hal inilah juga yang menutup kesempatan buat Taurus untuk mendapatkan kesuksesan itu. Apalagi kalau kalian selalu menyalahkan orang lain dengan segala hal yang terjadi, kalian langsung menyalahkan orang lain. Hal itu menutupi kesempatan buat Taurus untuk mendapatkan kebahagiaan yang murni itu. Oke, jangan terlalu defensif. Kalau kalian Kak, saya cemburu sama orang ini, tanyakan kepada diri kalian, kenapa saya cemburu? Karena saya merasa pasangan dia yang lainnya, atau cewek dia yang lainnya, atau cowok dia yang lainnya, dia kelihatan lebih sukses dari saya. Kalau kalian merasa seperti itu, jadi maksudnya di sini dalami dirinya kalian, kenapa kalian defensif? Kenapa kalian takut untuk mengakui kesalahan kalian? Kenapa kalian harus egois? Kenapa kita hanya melihat kesalahan dari orang lain? Sedangkan hal itu hanya menutupi kesempatan buat kita untuk menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan ini. Oke, Taurus, you are seeing the truth. Apapun yang kalian lihat selama ini, itulah hal yang sebenarnya. Kalian sudah ditunjukkan dengan hal yang sebenarnya. Jadi kartu ini tadi sudah mengatakan kalian sudah tahu apakah orang itu berhak untuk dipertahankan atau tidak. Apakah situasi itu berhak untuk diperbaiki atau tidak. Kalian sudah tahu karena kartu ini mengingatkan Taurus, kalian sudah diberikan tandanya. Kalian sudah melihat kenyataannya. A healing is on its way, trust. Jadi kartu ini mengingatkan Taurus bahwa kalian akan melewati proses healing ini atau kalian akan disembuhkan dari situasi ini. Situasi apapun yang kalian hadapi saat ini, Taurus hanya perlu memberikan kepercayaan terhadap dirinya kalian sendiri bahwa kalian akan sembuh dari situasi ini, dari cobaan ini. Oke? Okay? Spiritual contract attracting your soul family. Ada Taurus, mungkin kalian akan dipertemukan dengan soulmate-nya kalian. Karena saya melihat Taurus, kalian punya kontrak dengan seseorang di mana dia merupakan soulmate-nya Taurus. Secara spiritual, kalian memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain. Energinya kalian lagi memanggil soul family-nya kalian, orang-orang yang kalian ajak lahir ke dunia ini, orang-orang yang datang dari tempat yang sama, dari manapun kalian, dari Venus, dari Mars, atau Jupiter, dari bintang di luar sana, kalian datang bergrup, berkelompok ke sini. Dan saya juga datang berkelompok, maka dari itulah kita punya soul family. Tapi kita tetap satu energi seperti itu. Hanya saja kita
mampir di bintang ini, mampir di planet ini, dan saya mampir di planet ini, kalian mampir di planet itu, terus kita sama-sama, oh saya ingin belajar tentang dunia ini, kita pun lahir ke sini seperti itu. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Taurus ketahui? Even my flaws have positive aspect. Ingat, semua orang memiliki flaws. Flaws di sini seperti lika-liku, kekurangan. Kartu ini mengingatkan Taurus, walaupun kalian memiliki kekurangan, kalian juga memiliki sisi positifnya. Jadi, kalian disuruh untuk lihatlah segi positif dari dirinya kalian. Jangan hanya melihat kekurangannya kalian. Okay? I believe in the person I dream of becoming. Jadi kalianlah di sini yang memiliki kekuatan itu untuk mewujudkan orang seperti apa yang kalian inginkan. Maksud saya di sini, kalian ingin menjadi, apakah kalian ingin menjadi orang yang penyayang? Kalian yang memiliki kekuatan ini untuk mewujudkan dirinya kalian sendiri. Kalian ingin menjadi orang yang penyayang, kalian bisa melakukan hal itu. Kalian ingin menjadi orang yang cepat marah, kalian bisa melakukan hal itu. Kalianlah yang memiliki kekuatan itu. Oke. Dan kartu terakhir di sini, selama keputusan ini kalian ambil sendiri, keputusan apapun yang ingin kalian ambil, selama hal itu datang dari hatinya kalian sendiri atau karena keinginan kalian sendiri, yakinlah semua keputusan yang kalian ambil di sini akan membawa kalian ke jalan yang positif, ke jalan yang benar. Selama kalian tidak mengikuti, misalnya orang lain bilang, oh kamu harus ini, kamu harus itu, atau kalian mengikuti, oh ya teman saya punya mobil baru, saya akan beli mobil baru, hanya untuk menyeimbangi temannya saya. Sedangkan jauh di lubuk hatinya kalian mungkin, jalan besok saya mesti bayar mobil, saya bayar kosan, saya bayar ini, hanya karena saya ingin berteman dengan orang ini, seperti itu. Jadi hal itu hanya akan menenggelamkan kalian ke energi yang lebih berat lagi. Oke? Jadi kalian akan berjalan ke arah yang negatif. Selama keputusan itu karena benar-benar keinginan kalian dari hatinya kalian, kalian akan tetap berjalan ke arah yang positif. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya dia terhadap Taurus saat ini. Perasaannya dia terhadap Taurus. The rival. Okay. They choose someone else over you and thought it wasn't what they wanted. Okay. Jadi kartu ini dia bilang dia memilih orang lain walaupun di dalam hatinya dia bukan hal itu yang dia inginkan. Jadi mungkin orang ini dia diatur oleh orang lain, misalnya orang tua dia yang menyuruh dia, oh kamu harus memilih si ini, si A, si B, si C, dan sebagainya. Jangan memilih Taurus. Seperti itu. Karena dia bilang di sini sepertinya ada orang, oke, mungkin yang mengatur kehidupan orang ini. Ataukah di sini dia sendiri kurang tahu kenapa saya memilih orang ini walaupun saya tidak menginginkan hal itu, seperti itu. Tapi orang ini merasa itu hal yang terbaik buat saya lakukan. Misalnya Taurus, kalau kalian punya jiwa yang cantik seperti ini, dan kalian berhubungan dengan orang yang masih memiliki energi yang lemah, maka dari itulah dia mungkin merasa tidak bisa menyeimbangi pikiran kalian yang cantik ini, ataukah jiwanya kalian yang cantik ini. Dan karena hal itulah, dia pun secara energi, mungkin ilahi, seperti mendorong dia untuk melepaskan kalian.
Oke, dan kita tidak bisa melawan energi dari yang kuasa. Separation. Oke. Dan saat ini dia bilang dia fokus dengan perjalanan di dalam hidupnya dia. Jadi saya merasa mungkin dia menyesal dengan pilihannya dia ini. Saya sangat fokus dengan perjalanan di dalam dirinya saya, mungkin mencari jati dirinya dia, dan tidak fokus dengan percintaan saat ini. Karena saya tidak memiliki hal itu untuk saya berikan ke kamu, untuk saya berikan ke Taurus. Jadi orang ini dia mungkin belum bisa mencintai diri sendiri. Kalau orang belum bisa mencintai diri sendiri, bagaimana dia bisa memberikan cinta ke orang lain? Dia bilang bahwa dia masih perlu mendalami dirinya dia, mencari jati dirinya dia. Oke. Discovery. Dan orang ini dia sepertinya mendengar suatu kabar tentang Taurus, di mana kabar itu atau dia melihat bukti secara langsung, di mana bukti ini atau kabar ini membuat hidupnya dia terjungkir balikkan, seperti itu. Jadi dia juga mungkin merasa kecewa di sini sudah meninggalkan Taurus, dan sekarang Taurus mungkin kelihatan bahagia sama orang lain, dan hidupnya dia seperti terjungkir balik kan karena melihat kalian bahagia tanpa dia, seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.